tudkhilhu naru khalidina fiha. Jadi inti dari keselamatan yaitu suatu ajaran yang dibawa oleh para nabi atau nabinya yang disampaikan dari Tuhannya melalui malaikat Jibril, yaitu menyampaikan apa? Ya itu tadi ajaran-ajaran yang diperuntukkan untuk menyembahnya satu Tuhan. Ya tadi yang saya sebutkan atau saya bacakan tadi, barang siapa taat Allah dan taat Rasulnya. Taat Allah bagaimana? Ya taat Allah apa yang diperintah melalui Al-Qur'annya. Bagaimana kita diperintahkan untuk menyembah hanya Allah dan melakukan apa yang diperintahkan seperti mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan menjauhi apa semua larang-larangannya Allah terkait dengan makanan maupun kemusyrikan. Itu semua adalah larangan Allah. Itu yang diajarkan itu merupakan keselamatan. Dan barang siapa yang menentang dan melakukan kezaliman, tidak taat Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengadab, akan memasukkan dia kemana? Ke neraka. Itulah apa fungsi keselamatan di dalam Islam. Yaitu apa? Ya beramal soleh, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, termasuk melakukan sholat, melakukan zakat, dan melakukan puasa sebagaimana Rasul lakukan. Nah, itu makanya dinamakan taat Rasulnya itu, yaitu realisasi dari perintah Allah yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, itu semua dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari Islam, gampang kok dari Islam terkait dengan keselamatan. Oke. Silakan Bu Hayati ditanggapi, baru Jordan. Ya, terima kasih banyak pencerahannya. Hampir sama sih sebenarnya yang dibilang Pak Ustadz sama Bapak Rahman tadi, bahwa keselamatan itu perbuatan. Itu hampir sama ya. Hanya belum masuk ke poinnya gitu. Maksudnya poinnya tadi tuh yang saya bilang tadi itu kan bahwa Muhammad kan belum ada, yang saya tahu ya, bahwa yang bertemu dengan Tuhan itu ya belum tahu saya ayatnya. Apakah ada ayatnya di beliau sudah pernah ketemu gitu loh, ketemu langsung gitu, sehingga bisa dikatakan tadi kan hanya penyampai. Nah, kalau hanya penyampai, berarti kan saya kan dapat misalnya kayak Bapak Ustadz, teman-teman di sini kan bisa menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Bisa menyampaikan dan melakukannya. Kalau hanya perbuatan, maaf ini maaf kalau tolong diluruskan, atau saya mohon maaf kalau mungkin saya kurang pas menyampaikan. Kalau bicara perbuatan, maaf nih ya, orang-orang di luar Kristen dan Muslim banyak orang yang berbuat baik. Ya, ini tentang perbuatan baik ya. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak suka ya anarkis, tidak suka berdebat, bahkan mereka tuh bekerja rajin, bahkan masih bisa berbagi gitu loh. Nah, ini soal perbuatan loh ya. Dan satu lagi yang paling saya tanya tadi tuh, beliau Muhammad kan belum pernah ketemu, belum saya temukan ayatnya gitu kan, bahwa pernah bertemu beliau dengan Tuhan gitu kan. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan di dalam tolong diluruskan teman-teman ya, di Ali Imran ya, di surat Ali Imran saya pernah membaca bahwa yang terbesar dan termulia itu adalah Isa Al-Masih. Tapi saya nggak tahu apakah, karena sebagian umat Kristen dan sebagian umat Muslim percaya bahwa yang dimaknai Islam itu sama, Isa Al-Masih dan Yesus sama, tapi nggak semua ya. Jadi hanya sebenarnya ceritanya aja, tapi sosoknya saya pikir sama ya. Bahwa di surat Ali Imran 45 dan 56 dikatakan bahwa
yang terbesar dan termulia itu adalah Isa Al-Masih. Nah, dan di situ saya jujur aja maaf nih ya, kenapa di Al-Quran itu jarang dikumandangkan Isa Al-Masih, sementara Isa Al-Masih itu kan yang terbesar dan termulia gitu loh. Dan dia benar-benar dilahirkan bukan dari dosa gitu, bukan dari hubungan suami istri gitu. Nah, dan kenapa kebanyakan orang saudara saya malah selalu berdua tuh kebanyakan bahasa Arab. Saya senang kalau dia ngambil air wudhu, ya saya senang melihatnya nutup aurat gitu. Terus menurut saya sih the best ya, bagus banget ya menurut saya ya. Cumannya saya bilang memang sih bahasa itu bagus sih, bahasa Arab, tapi kenapa kalau misalnya ada orang Assalamualaikum, bukan banyak ya, maksudnya ada sebagian muslim itu nggak suka kita bilang Assalamualaikum, padahal itu hanya bahasa Arab loh. Kok nggak boleh? Padahal itu kan sama dengan salam, artinya damai sejahtera gitu. Padahal Tuhan itu tahu loh, semua bahasa tahu dia. Bahkan lebih ekstrim lagi, teman saya itu bilang, nanti di surga bahasa Arab katanya. Lah, saya bilang itu kan bahasa, Tuhan tahu loh bahasa apapun, saya bilang gitu. Jadi poinnya sih di situ yang belum nyambung ke pemikiran saya, karena yang benar-benar ketemu dengan Tuhan itu ya benar-benar perantara itu ya hanya Isa Al-Masih gitu loh, Yesus gitu, dan dia benar-benar suci. Hanya perbedaannya itu tadi kan penyalipan aja. Dan memang kalau menyampaikan saya pikir siapa aja bisa menyampaikan firman setelah perjanjian baru di dalam Injil ya. Siapa aja bisa penyampai lidah firman Tuhan. Kalau menyampaikan itu sebenarnya bukan hanya menyampaikan dengan kita ramah dengan orang, kita dengan toleransi dengan orang, itu saya pikir udah menyampaikan. Kita menghargai orang, karena sampai kiamat dunia ini tidak akan pernah bisa sama menurut saya, kecuali sudah datang penghakiman. Itu menurut saya ya, dan saya imani. Kenapa itu tadi? Karena dosa sudah ada. Jadi percuma kita saling memaksa ya, kan nggak akan ada habisnya gitu, karena memang sudah berbeda. Hanya kalau memang itu engkau imani, ya lakukanlah. Ketika Roh Kudus sudah menjelma di dalam diri seorang, disitulah terjadi ya mujizat besar. Itu sih yang saya mau sampaikan, dan utama itu tentang bahasa. Kenapa terlalu didoktrin bahasa itu, padahal Tuhan itu maha tahu loh gitu. Terima kasih. Oke, Jordan. Makan. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Alif, yang dimana mengatakan bahwa setiap masanya, setiap itu punya seorang penyelamat gitulah, sesuai dengan masanya begitu. Tetapi kesaksian di dalam Alkitab tidak seperti itu, karena Yesus adalah penyelamat baik dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Jadi tidak ada istilahnya di zaman Musa yang menyelamatkan adalah Musa, bukan seperti itu. Sekalipun ada hukum Taurat, tapi bukan berarti bahwa dasar keselamatan itu sepenuhnya kepada hukum Taurat. Sebab memang dikatakan tentang hukum Taurat itu di zaman tertentu karena mereka telah menjadi satu bangsa yang besar. Tapi justru yang lebih kuat adalah bukan hukum Taurat, tetapi janji kepada Abraham. Bukan tentang hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi semenjak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki satu konsep keselamatan, yaitu di mana Yesus itu akan datang, tetapi itu dalam bentuk misterinya Allah, rahasianya Allah,
Sebab manusia itu telah berdosa, hubungan Allah itu telah katakanlah rusak, sehingga penyataan-penyataan tentang konteks keselamatan itu hanya sedikit ya, bahkan dalam bentuk bahasa metafora, bahasa kiasan, alegori, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, penegasan tentang konsep keselamatan. Coba Pak Kaisar tolong dong, Lukas 24 ayat 44 ini. Lukas berapa, Bro? 24 ayat 44. Saya bacakan ya, Lukas 22 ayat 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, 44. Ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, terima kasih. Jadi di sini Yesus menyatakan keselamatan itu ada pada Dia sendiri. Sebab baik kitab Taurat, ya ini sekali lagi ya, kitab Taurat menulis tentang Yesus sendiri. Yang seringkali, mohon maaf ya Pak Alif, Pak, mana Pak? Oh ya, Pak Amir nggak ada ya, dengarkah? Yang seringkali dibawa oleh teman-teman, saya nggak tahu teman Pak Alif atau Pak Alif sendiri, bahkan mungkin Al-Quran Bapak sendiri yang menyatakan bahwa nubuatan Musa terhadap Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu merujuk kepada Muhammad. Bukan. Ini adalah penegasan daripada Yesus bahwa Musa menulis tentang Yesus itu sendiri. Ya, sudah jelas, dan itu digenapi oleh Yesus, dan itu pengakuan Yesus sendiri, dan itu tidak dapat dibantah, Pak. Dan kalaupun Bapak mau menunjukkan tentang pengakuan Muhammad atau Jibril, barangkali harus kita lihat ayatnya dulu ya. Saya sudah tampilin ayat ini Pak Alif, di mana Yesus menampilkan mengakui sendiri bahwa Musa itu menubuatkan dia. Belum lagi ditambah kitab-kitab nabi-nabi Pak. Di situ nabi-nabi. Belum lagi dikatakan di dalam kitab Mazmur Pak. Itu berbicara tentang Yesus Pak. Di sana. Jadi itu harus digenapi. Ya. Dan itulah yang memang konteks keselamatan yang memang saya katakan itu tidak seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa keselamatan itu merujuk kepada suatu kaum, suatu masa, bukan seperti itu. Ya itu tanggapan saya. Baru yang kedua, mana Pak Amir ini? Satu, keselamatan itu hanya pengakuan satu Tuhan. Memangnya orang Kristen ini ada berapa Tuhan? Ya barangkali. Jadi kita sama ya. Satu Tuhan. Tauhid. Gitu aja. Oke. Silakan dulu dilanjut. Oke, lanjut. Ustaz Alif. Oke, duluan Pak Amir ya. Ya, baik, ada beberapa poin di sini tadi yang saya dapat. Pertama dari penjelasan Ibu Hayati dulu ya. Betul Bu, kami sangat mengagungkan Nabi Isa. Bahkan ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika seorang dari di luar Islam, terutama yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, itu ada kalimat syahadatnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa abduhu wa rasuluh. Kurang lebih kalimatnya begitu, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, juga Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Itu salah satu Pak Kaisar, saya potong hadis. Kalau boleh itu dalilnya di mana? Alif, Pak Alif. Itu dalilnya di mana? Oh, hadis bukan di Al-Qur'an. Ya, betul. Oh ya, lanjut. Oh, Al-Qur'an tadi sudah sedikit dikutip oleh Ibu Hayati, itu memang bagus. Makanya saya bilang Al-Quran itu banyak sekali mengisahkan tentang Nabi Isa, bahkan memuliakannya beliau itu kan. Seperti yang tadi dikutip itu kalau nggak di surah Ali Imran ya,
bahwa Bismillahirrahmanirrahim, idqalatil malaikatu ya Maryamu ya innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismul masih ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin gitu. Bahwa ketika malaikat datang kepada ibundanya Sayyidatina Maryam bahwa memberikan kabar gembira bahwa akan memiliki anak namanya Isa putra Maryam, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Konteksnya demikian. Kami sangat mengagungkan beliau, betul sangat mengagungkan makanya. Dan kutipan-kutipan penyebutan namanya langsung itu malah lebih banyak ya kalau penyebutan nama langsung daripada nabi kami. Itu bukti bahwa kami mengagungkan beliau juga. Nah, di sini konteksnya itu adalah bagaimana ketika kisah Nabi Isa ini jelas bahwa kami tidak mengurangi tentang kemuliaannya, juga tidak berlebihan dalam memposisikannya. Itu poinnya gitu. Apapun bahwa dia terkemuka, ya terkemuka itu dalam memang sekarang ini buktinya di dunia ini seperti ini, dan nanti di akhirat sebagainya ya. Semua itu ada konteksnya saya bilang, dan posisinya ada bahwa beliau ini adalah seorang hamba. Itu sudah ditekankan di beberapa ayat di Al-Quran. Apakah yang terkemuka ini hanya Nabi Isa? Oh tidak gitu. Para nabi semua terkemuka. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan Nabi Musa pun salah satu dari juga yang terkemuka. Artinya kami memang memuliakan para nabi itu gitu. Lalu kenapa berkaitan dengan bahasa Arabnya, doanya dan lain sebagainya? Itulah perintahnya bahwa kami tidak berani merubah-rubah kalimat originalnya. Karena nanti akan berbahaya juga ketika kami merubah gitu bahasa yang sudah diajarkan. Nanti bisa bergeser makna, karena kalimat yang sudah diajarkan di dalam bahasa Arab itu ketika diterjemahkan, terjemah itu tidak bisa mewakili utuh makna yang dimaksud oleh kalimat yang diajarkan oleh Nabi kami. Itu ketika ditranslate atau ke bahasa lain itu tidak mewakili secara utuh maknanya. Makanya kami punya ajaran baku, ya seperti itulah ajarannya ya. Dan mengenai poinnya juga, aduh saya tadi jadi agak lupa ya, banyak sekali. Tapi bentar, mengenai masalah Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel itu jelas banyak ayatnya. Dan apa ya, bantu diingatkan boleh nggak sih apa poin yang belum saya tersampaikan Ibu? Sebelum ke Pak Jordan, mumpung Pak Amir nggak ada, ini mau saya borong semua Pak Kaisar. Oh ya, masalah bertemu dengan Tuhan ya, saya jadi ingat para nabi. Jadi begini Ibu ya, ajaran kami, makanya saya tadi menyinggung langsung kepada ajaran yang mengajarkan leluhur kami yang banyak yang di situ adalah perintahnya watabi millata Ibrahim hanifah gitu. Ikutilah milah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Nah, dalam konsep ini Abrahamik yang saya sebutkan ini bahwa nggak ada istilahnya Tuhan itu berubah menjadi manusia atau nujul menjadi manusia, atau tidak ada seorang nabi pun yang langsung bertemu istilahnya face to face dengan Tuhan. Nah, ketika ada sebuah kalimat seperti itu, maka kita jangan artikan secara literal. Nanti itu bahaya gitu. Karena akan melanggar firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang sanggup melihatku dan lain sebagainya. Itu juga ada di kitab di PL atau bahkan tidak ada yang Yesus juga banyak mengatakan. Itu juga di Al-Quran ketika Nabi Musa minta melihat Allah itu tidak akan sanggup, tidak ada yang bisa. Itu konteksnya. Jadi manusia pada umumnya itu nggak ada yang bisa melihat atau bertemu dengan Tuhan secara langsung ya. Nah, makanya ketika ada yang turun itu apa pasti utusannya, dan yang pasti itu bukan Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi itu Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya melalui dengan caranya gitu loh. Dengan caranya. Nah, kami dalam ajaran tauhid ini jangan sampai apa cara Tuhan itu dijadikan Tuhan. Nah, itu yang ketika akan bermasalah dalam keyakinan agama kami gitu. Masalah ketuhanan seperti itu. Tidak ada ya, saya tidak menemukan langsung bahwa Nabi itu langsung bertemu dengan Tuhannya gitu. Bahwa yang namanya ajaran tobat itu para Nabi itu memang mengajarkan demikian, perintah tobat. Kalau saya mengutip kalimat Yesus sendiri, misal bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat, sudah dekat. Itu perintah tobat itu ada, harus gitu loh. Di Islam itu jelas perintahnya ada, pertama beriman, bertobat. Makanya tobat ini bagian dari perkara amal soleh, bahwa tadi saya bilang jangan menyekutukan Tuhan, melakukan amal perbaikan. Perintah tobat itu sangat banyak di Al-Quran. Itu tujuannya apa? Untuk keselamatan, sadar diri akan dosa. Oke, lalu mengenai masalah mengutip masalah apa namanya
Sayyidatina Maryam, ibunya Yesus atau ibunya Nabi Isa ini ya Bu Hayati ya. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa perawan suci dan orang yang paling mulia pada masanya. Itu Al-Quran secara literal mengatakan demikian. Ya, yang paling mulia. Begitupun juga Nabi Isa, proses kelahirannya itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Itu jelas di Al-Quran dijelaskan. Nah, ada justru ketika masalah yang lain itu prosesnya berbeda dengan Nabi Isa dan lain sebagainya gitu kan, bahwa Sayyidatina Maryam, saya bilang ibunya aja perawan suci, tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun, sehingga melahirkan seorang anak gitu yang suci. Tapi kami tidak menuhankannya karena tetap ketika konteksnya bashar, daging manusia, itu bukan Tuhan. Nah, yang saya justru sedikit mungkin singgung dan kritisi dari kawan-kawan Kristen, justru yang kami sayangkan adalah ketika menisbatkan Yesus justru kepada silsilahnya kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf ini kan prosesnya biologis, artinya ada percampuran dosa, tanda kutip, mungkin paham kawan-kawan Kristen ya, karena proses biologis, artinya mencederai sendiri kesucian Yesus itu. Karena menghubungkan Yesus silsilahnya ke pihak bapak tirinya gitu. Padahal mestinya tidak harus juga udah bapak tiri dihubungkan dan lain sebagainya. Justru dalam literatur Islam itu ibunya Yesus atau Siti Maryam itu sama sekali tidak bersentuhan dengan laki-laki dan lain sebagainya, tidak disentuh oleh laki-laki karena beliau itu memang benar-benar perawan suci. Makanya kelahirannya pun Nabi Isa alaihissalam itu tidak terkontaminasi oleh perkara seperti itu. Nah, kalau saya sedikit kritis ya, dalam tanda kutip, bukan menyerang, makanya justru kenapa menyayangkan menisbatkan Yesus itu malah kepada bapak tirinya gitu loh. Yang bapak tirinya itu bersilsilahnya lagi kalau saya coba amati dihubungkan ke Raja Daud. Nanti Raja Daud ini juga punya anak namanya Salomo. Malah diyakini oleh kawan-kawan Kristen, Salomo ini juga anak hasil dari hubungan zina. Nah, ini jadi mencederai kesucian Yesus di sini gitu loh. Nah, dalam konteks mensilsilahkan Yesus ke sana ya. Itu tanggapan saya mungkin buat Pak Jordan dan Bu Hayati ya. Pak Jordan tadi apa ya? Saya ada yang kelewat mungkin. Maaflah kalau belum tidak ini semua kelamaan kan. Oke, lanjut Pak Rahman. Ya, tentang nubuatan itu di Ulangan 18 bahwa akan lahir seorang nabi seperti kamu, itu memang terjadi perdebatan Pak Yordan. Kalau kita mau apple to apple sesungguhnya kita tidak mengklaim, cuman kalau kita mau bandingkan bahwa di situ adalah nubuatan untuk Yesus atau Isa alaihissalam, perbedaannya ya persamaannya cuman ya sama-sama Israel, tetapi perbedaannya yang pertama, Isa Nabi Musa dilahirkan dari kedua orang tua, kan sama seperti Musa di situ. Kedua, menaklukkan bangsa-bangsa. Yang ketiga, punya keturunan. Jadi persamaan dan perbedaan kalau kita lihat antara Musa dan Rasulullah Muhammad SAW itu persamaannya banyak. Kalau kita lari ke Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, baginda Nabiullah, itu perbedaannya cukup banyak. Yang pertama, Nabiullah Isa lahir secara mujizat. Yang kedua, tidak memiliki keturunan. Yang ketiga, tidak memiliki istri. Jadi banyak perbedaan-perbedaan kalau kita mau bahwa nubuatan itu untuk Rasulullah Muhammad atau Nabi Isa. Nah, barangkali Dinda Alif tambahkan tentang Ulangan 18 Dinda. Akan kubangkitkan seorang nabi seperti Musa. Nah, itu. Seperti Musa itu ya yang mendekati apakah Nabiullah Isa atau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, seperti itu Dinda tadi. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya pribadi ya persamaan dan perbedaannya ya memang kalau persamaan ya sama-sama dia, kalau Nabiullah Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen ya sama-sama orang Israel. Tapi kalau kita lihat lebih jauh bahwa siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa ya
Yahudi dari penjajahan Mesir ya Musa. Nah, demikian pula Rasulullah Muhammad SAW dalam hal membebaskan Mekah dari perbudak daripada berhala dan sebagainya. Kemudian dia lahir dari kedua orang tua yang suami istri, dia memiliki keturunan dan sebagainya. Itu persamaan-persamaannya banyak. Nah, seperti itu. Ringkasnya seperti itu, persamaan-persamaan yang ada pada diri Rasulullah dengan Musa alaihissalam. Silakan Bung Yordan. Itu barangkali Bung Kesat. Ya, Bu Hayati silakan. Ini sesi terakhir, aku mau pergi nih. Hayati dan Jordan. Terakhir. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sedikit bingung tentang host ini. Saya tanya tadi Kristen Kak, dia bilang Kristen. Benar Kak Kristen? Soalnya ini penting bagi saya, jadi komunikasinya nyambung gitu. Soalnya dia bilang tadi Kristen, tapi penjabarannya beda, tapi nggak apa-apa. Oke, saya di sini saya ada mau bertanya juga mau saya luruskan saya punya pola pikir ya, agar maksudnya nanti di lain waktu bisa lebih kita nyambung bicara. Tentang apa sih sebenarnya buat teman-teman arti Tuhan itu? Ya, apakah sama ya? Saya mau katakan kalau Tuhan itu bagi saya ya penyelamat saya, yang pencipta saya. Karena nenek moyang saya berdosa, saya sudah berdosa, ya Tuhan yang saya sembah itu yang menyelamatkan saya. Tetapi yang pasti yang saya dengar tadi dari teman-teman, belum ada yang bisa memberikan masukan kepada saya dari Muslim bahwa Muhammad itu pernah ketemu dengan Tuhan, itu satu. Dan yang kedua, kalau bicara kenabian, seperti kata Jordan tadi, teman-teman yang lain, bahwa nabi-nabi besar yang lebih dahsyat dari beliau, dari Muhammad, sejajar banyak gitu loh. Nah, jadi kenapa satu fokus kepada satu nabi? Nah, kenapa nabi yang lain tidak divulgarkan gitu? Itu yang menjadi menurut saya tuh saya heran gitu loh. Kalau dibilang kelebihan beliau Nabi Muhammad dengan kelebihan nabi-nabi lain hampir sama gitu. Jadi yang berikutnya adalah bahwa yang pasti juru bicara Tuhan itu adalah manusia, ya. Juru bicara Tuhan itu adalah manusia, ya. Tetapi juru bicaranya itu adalah orang-orang tertentu yang dia pilih pada zaman perjanjian lama. Tapi setelah perjanjian baru dalam Kristen, siapa saja boleh. Tetapi saya mau garis bawahi di sini, saya mau katakan bahwa ketika orang datang ke dunia ini, yaitu Isa Masih atau Yesus, ya, dia katakan bahwa tidak ada sampai kepada Bapa. Cuman saya ayatnya persisnya saya lupa ya, saya tadi lupa ngutipnya. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, artinya tidak ada sampai kepada yang mencipta kalau tidak melalui aku. Ibarat sebuah perusahaan. Terus siapa megang nih, atau sekretaris megang kunci nih. Orang yang mau datang melamar kerja ini tidak kenal siapa bosnya. Karena nggak pernah ketemu sama sekali. Akulah kuncinya katanya. Tanpa saya, engkau tidak bisa masuk. Kita kalau mau melompat tentu mencuri. Berarti harus melalui kunci. Nah, ya saya percaya dengan sapam ini. Gitu. Karena dia dipercayai. Dialah penyelamat saya masuk ke dalam perusahaan itu. Kerajaan itu, kerajaan surga itu. Itu yang saya yakini. Terima kasih. Lanjut Jordan, terakhir nih ya. Aku mau pergi. Sorry nanti kita live lagi. Oke. Saya menanggapi ini perkataan dari Pak Rahmat ya. Tentang ayat ulangan. Pak Rahman ya. Ya, tentang ulangan ini, Pak. Dikatakan di sini kriteria yang di dalam yang sama dengan Musa itu tidak ada secara spesifik tertulis seperti yang mengatakan
Musa kawin, Musa memimpin mereka membebaskan. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini berbicara tentang yang apa namanya ya, yang menanti akan menjadi apa ya, menyampaikan firman Allah itu di dalam mulutnya. Tetapi itu juga menyatakan tentang keturunan, tentang silsilah Pak di sini. Bukan masalah membebaskan bangsa, kemudian berperang, memiliki istri. Tidak ada kriteria di dalam Ulangan 18, 15, dan 18. Yang di situ kriterianya di situ cuma satu, ya, dua, sorry ya. Seorang dari di tengah-tengahmu, ya, di dalam lingkungan bangsa Israel itu sendiri loh. Itu yang pertama. Ya, bukan di Arab, tetapi di mana? Di Israel itu sendiri, di tanah perjanjian loh, gitu. Yang kedua, dari antara saudara-saudaramu. Jadi inilah hubungan daging loh. Nah, sekarang hubungan dengan Muhammad, bagaimana dia sebagai keturunan daripada Israel itu sendiri, Yakub yang dimaksud di sini. Ya, dua kriteria inilah yang tertulis di dalam ayat ini. Jangan ditambah-tambahkan seolah-olah punya istri, punya anak, berperang, membebaskan sebangsa. Bukan seperti itu. Lihat ayat supaya kita mengerti apa kandungan nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya, itu barangkali ya. Barangkali kita bisa diskusikan di lain kali aja ya, karena awasnya sudah mungkin mau istirahat, mungkin peralatannya sudah panas. Nanti berikut kita bahas lebih apa ya, itu aja mungkin ya. Nanti aku live lagi jam 5, jam 6 lah, jam 17, jam 18 WIB. Oke, terima kasih Ustaz Khalid, Pak Dr. Rahman, Bu Hayati, salam kenal. Sampai ketemu lagi. Oke, ya Pak Alif. Siap. Ya Pak Rahman ya. Makasih. Sampai Sampai ketemu semuanya. Terima kasih.